Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Siang, Pak. berjumpa lagi dengan saya. Pak. Ya, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Raiwata, pengajar IPA kelas 9. Apakah anak-anak semuanya sudah hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ketua kelasnya, Krista? Semua hadir, Pak. Semua hadir ya? Semua hadir ya? Oke. Semua ya. Ya, kebetulan saya lihat juga sudah semuanya hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak, baik. Baik, Pak. Baik, Sudah siap Pak. untuk Baik, siap belajar? Siap, Pak. Ya, Pak. Siap, Masih siap, lesu nih, siap. masih lesu. Iya, Pak. Masih lesu? Aduh, masih lesu. Mungkin karena jamnya ya? Iya, Pak. Ya, mungkin. Nah, ya. Ya. Ya, tapi untuk supaya tidak bingung, tidak jenuh, tidak ngantuk, kita goyang-goyang dulu dah ya. Sebelum goyang, karena ini adalah kita harus berdoa dulu kan, biasanya sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Ya, ketua kelasnya Kak Krista, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Baik. Semuanya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Krista ya. Jadi itu anak-anak, jadi sebelum kita melakukan apapun harus diawali dengan doa supaya mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan ya. Seperti janji kita tadi sebelum kita belajar, kita harus goyang-goyang. Yuk. Semuanya bisa goyang ya? Bisa, Siap, bisa. siap bergoyang? Bisa. Siap Pak. Justru saya nggak bisa goyang ini. Ya. Ayo semuanya, kita goyangkan badan dulu sejenak. Ya, ayo ke kiri dulu. Aduh, ke kanan dulu. Ya, toleh kiri, toleh kanan, puter-puter kepalanya. Ya, goyangkan pinggulnya. Sudah cukup ya? Ya. Sudah. Gimana rasanya? Masih ngantuk? Sudah hilang. Sudah hilang? Hilang, Pak. Ya. Terima kasih ya. Jadi ini ruangannya sudah dibersihkan tadi ya? Sudah, Pak. Saya piket, Sudah, Pak. Pak. Oh sudah. Minggu lalu kita bahas tentang apa? Lupa, Pak. Lupa. Ayo kita ingat-ingat kembali yuk. Minggu lalu kita bahas materi genetik dan hukum 1 Mendel tentang pewarisan sifat monohibrid. Jadi kita pecahkan gametnya, kita pasang-pasangkan. Ada sifat ayah, ada sifat ibu. Ada sifat yang baik, ada sifat yang Buruk. ya, kurang baik. Baik itu secara sikapnya maupun ada materi genetik di sana yang bisa mempengaruhi sifat yang diturunkan, ada kelainan sifat yang diturunkan. Dan yang menimbulkan kulit seseorang menjadi sangat putih. Namanya albino. Albino. Nah, mungkin orang tuanya kulitnya sawo matang, tetapi anaknya putih seperti turis. Itu namanya albino. Albino. Kulitnya putih, rambutnya putih, pigmen di matanya juga sedikit. Itu namanya albino, ya. Sebelum belajar, saya ingin melihat atau mengetahui kemampuan awal kalian dulu. Ya, apakah kalian ini sudah belajar di rumah kemarin atau belum? Ya. Ini saya bagikan link ya, link soal lewat Google Form. Ya. Ya, silakan dijawab ya anak-anak ya, waktunya cuma sedikit, 3 menit. 3 menit menjawab, sedikit kok soalnya cuma 5. Ayo silakan bisa dikerjakan. Saya sudah, Pak. Yang lain? Yang lain sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kayaknya hampir semuanya udah bisa menjawab ini, sudah selesai jawab. Oke, dari hasil pretest tadi, ini sudah masuk, ini sudah Bapak bisa lihat ini, ternyata banyak dari kalian yang belum paham, belum mengerti. Tujuan kita nanti belajar ini untuk apa?
Nah, kita akan belajar hari ini yang pertama, tujuannya untuk menentukan kelainan sifat yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anak. Yang kedua, dapat menganalisis. Nanti kalau si ini kawin dengan ini, kira-kira ada nggak sifat yang negatif yang bisa diturunkan kepada anak? Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah satu, kamu bisa mengetahui sifat-sifat yang diturunkan, baik itu yang positif maupun yang negatif, kemudian mekanisme penurunannya, dan yang terakhir yang paling penting adalah kamu bisa menghindari supaya keturunanmu tidak mendapatkan penyakit yang sama. Kegiatan yang akan kita lakukan sekarang itu adalah kegiatan pembelajaran menggunakan diskusi berbasis masalah. Nanti kamu akan dibagi kelompok, melakukan penyelidikan, diskusi, kemudian mencari sumber. Pada akhirnya akan menyusun laporan di LKPD untuk dipresentasikan. Ya, di perwakilan kelompok akan saya tunjuk satu orang untuk maju membacakan hasil diskusinya, temuannya. Selama kalian belajar, nanti akan dinilai apa yang kalian lakukan, kerjasama nggak sama temennya, atau hanya satu orang yang bekerja. Ya, terus pada saat presentasi juga sama. Bisa nggak kalian menyampaikan hasilnya dengan baik? Bahasanya benar nggak? Bisa dimengerti tidak sama teman yang lain? Kemudian juga keaktifan kalian pada saat diskusi, bertanya, menanggapi, menjawab, itu semua akan Bapak nilai. Ini ada di sini nih instrumen yang Bapak bawa, ya. Nanti semua akan saya cek. Ayo, sekarang kita lihat dulu masalah yang akan disampaikan. Kita akan lihat ini, masalah apa yang akan kita bahasakan. Lihat di gambar pertama. Ini gambar apa? Oh, gambar keluarga. Keluarganya Pak Nana Suryan. Ibunya bernama Siti Rohmah. Anaknya 3 orang. Lihat perbedaan warna kulitnya. Bapaknya dan ibunya biasa saja kan? Seperti kulit orang Indonesia pada umumnya, sawo matang, ya kan? Lihat anak-anaknya sekarang. Seperti bule ya. Kenapa warna kulit dan rambutnya berbeda sekali sama orang tua? Ya, nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian di gambar yang kedua, si Fahri ingin mendaftar sebagai anggota kepolisian Polri. Ternyata dia tidak dinyatakan lulus karena tidak bisa membedakan warna, buta warna parsial. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu bisa menderita buta warna? Lihat gambar yang ketiga. Ini gambarnya si Ani. Sedang ngapain dia? Menangis. Ani ini adalah anak yang aktif. Ya, dia selalu berlarian ke sana kemari, bergerak, kemudian jatuh. Mimisan, keluar darah dari hidung. Setelah diobati, ditunggu lama-lama, ternyata belum juga berhenti mimisannya. Apa yang kira-kira menyebabkan? Nah, dari ketiga yang disampaikan tadi, coba dilihat, dicermati, kira-kira apa yang menyebabkan. Sekarang, bagian kedua, kita bentuk kelompok, ya. Kita bentuk kelompok 4-5 orang. Kamu amati gambar yang tadi. Sekarang Bapak akan berikan LKPD-nya kepada kalian masing-masing. Ayo bentuk kelompok dulu. Yuk, kelompoknya sudah dibagi tadi ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah. Untuk kelompok 1 itu ada Ana, Arani, dan Krista. Nah, ini LKPD-nya ya. Ya, Pak. Untuk kelompok 2, Ayu Suryawati dan Sudihartono. Ini LKPD-nya. Ya, Pak. Terima kasih. Untuk kelompok 3, Suparsana dan Ya, Emmanuel Pak. Ya. Krista. Suwarta ya. Suwarta. Suarta.
Ini Iya, Pak. Iya, Pak. LKPD-nya. Iya, Pak. Ya. Oke. Untuk kelompok 4, Sutiawan, Krisman, dan Sewenang. Ya Pak. Ini LKPD-nya. Ya. Cara mulai bekerja. Sambil bekerja nanti Bapak lihat, tengok satu-satu ke kelompok ya. Kita tanya-tanya apakah sudah dipahami betul ini. Orientasi masalah, hipotesis. Jadi saya tengok satu-satu ke kelompok. Untuk menjawab ini, kamu bisa mencari di sumber yang ada. Nah, sumbernya bisa buku paket, bisa modulnya, bisa bahan ajar yang sudah Bapak bagikan kemarin itu bisa juga ya. Sekarang bawa HP, ini ada link video, nanti ditonton ini. Untuk albino itu apa, bagaimana. Ini ada link-linknya di sini ya. Jadi ada satu teman yang baca buku, ada yang lagi satu bisa lihat video ya. Jadi hasil yang kamu dapatkan dicatat, kemudian diskusikan, tuliskan kesimpulannya. Oke, ini waktunya lagi sedikit ini, nanti kita bahas. Oke, waktunya sudah habis. Sudah siap semuanya? Ya Pak, siapa? Kelompok satu siap? Kelompok 1? Ya Pak, siapa? Ya, Pak. Kelompok 2? Siap, Pak. Siap. Siap, siap. Siap, Kelompok siap. 3? Iya, Pak. Kelompok 4? Ya, Pak. Kelompok 4 bagaimana? Sudah siap? Sutiawan, sudah siap? Belum siap, Pak. Ya Pak, sudah Pak. Sudah, ya. Kalau sudah, kita akan bahas presentasi. Hasil yang kamu temukan tadi disampaikan kepada teman untuk diberikan tanggapan. Ya, kelompok penyaji akan menyampaikan karyanya di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi, bertanya, atau memberikan masukan. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan jawab, sampaikan hasil yang kamu dapatkan untuk masalah 4A dan 4B. Siapa yang mewakili? Kelompok 1 siapa? Pak. Ketuanya? Krista. Krista. Ayo Baik, sampaikan. Jangan takut Baik. salah, jangan takut salah ya. Ya, Sampaikan jangan aja. dimarahi saya, Pak ya. Wah, Kalau ngapain saya- marah-marah ya? Saya memang masih makan nasi, bukan makan orang ya. Tenang aja. Ayo, 4A. Anak Pak Nana memiliki kelainan albino karena mewarisi gen albino dari orang tua atau kakek atau neneknya. Terus yang ke B, Pak, Ya, fenotip ayahnya normal, genotipnya A besar A kecil, ibu normal, genotipnya A besar A kecil, dan untuk anaknya itu A besar berarti dia dominan. Ada A besar A kecil, ada A besar A kecil, dan ada juga A kecil resesif, Pak. Untuk Iya. perbandingan fenotipnya normal berbanding albino, yaitu Pak 1:3 kalau nggak salah, Pak. 1:3. Ya, Presentasinya berapa? dengan presentase kalau menurut saya, Pak ya, berdasarkan hasil kelompok saya itu 25%, Pak. Yang albino berapa? Yang 25, albino Pak. 3, Pak. Yang albino 3, yang normal 1, Pak. 1. Coba dari kelompok 2. Kelompok 2, Suryawati sama Surya kamu, hasilnya sama nggak? Sama, Pak. Sama. Sama. Sama, Pak. Sama 1-3, Pak. Yang normal. 1:3, Pak. Tapi presentasenya belum ngerti, Pak. Gimana dapat 25? Ya. Yang normalnya 1, Albino 3, Pak. albinonya 3. Coba kelompok 3. Kelompok 3 dapat. Suparsana, Sama juga Pak, 1:3 Sama juga, Pak. yang albinonya 1. Apa Ya. yang albinonya 1? Normalnya? Normalnya 3. Iya. Normalnya 3. Ya. Ada yang dapat hasil berbeda? Sama Pak. Jadi memang betul tadi jawabannya
yang albino satu. Yang albino itu resesifnya ya, homozigot resesif yang hurufnya A kecil itu yang mendapatkan sifat albino. Kelompok mana yang salah tadi? Ayo, tadi kelompok mana yang salah? Kebalik dia. Ada yang bilang albinonya 3, normalnya 1. Nanti diperbaiki ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya Pak, ya Pak. Kemudian persentase anak yang albino tadi kelompok 2 bingung gimana menentukan persentasenya. Nah, itu dah, Pak. Nah, di kolom terakhir di LKPD-nya itu ada persentase anak yang albino. Jumlah albinonya tadi berapa? 1, 1. Kemudian total anaknya ada berapa? 4, Pak. 4 ya, jumlah semua anaknya ada 4. Jadi 1/4 dikali 100%. Bisa? Bisa, Pak, Pak. sekarang bisa Pak. Oh, matematika itu sulit ya. Untuk memudahkan, anggap aja kamu punya uang 100.000 dibagi berempat, dapat berapa masing-masing? 25. Iya, pokoknya dengan uang semua gampang lah ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi kalau ada yang salah, ingat tadi diperbaiki ya. Oke, lanjut. Jadi di sini besar dan kecil itu sangat berpengaruh ya. Bukan tidak ada artinya. Yang huruf besar berarti dia bersifat dominan, yang berhuruf kecil bersifat Resesif. resesif. Nanti biar nggak ketukar mana huruf besar, mana huruf kecilnya ya. Oke, Baik, silakan Pak. ya, lanjutkan. Sudah dibuat kesimpulannya. Sudah, Pak. Apa yang kamu simpulkan? Dari kegiatan tadi dapat saya simpulkan ada penyakit yang bisa diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, itu karena ada gen yang sifatnya resesif. Nah, contohnya buta warna, albino. Nah, itu Pak. Jadi tadi sudah kita lakukan kegiatan eksplorasi, diskusi berbasis masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Simpulannya, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Tadi siapa yang diam-diam aja itu ya? Krisman ada? Ada Krisman di sini? Hadir, Pak. Coba kamu buat simpulan. Apa sih yang kita pelajari tadi? Mengenai persilangan, Pak. Apa aja itu? Mengenai pewarisan sifat, genotip Dan genotip. fenotip. Bisa diturunkan ke anak ya, Ya, Pak. sifat-sifat itu. Nah, yang sekarang kita pelajari kan yang ada kelainan penurunan Sifat. sifat. Apa aja itu yang bisa diturunkan? Ada albino, Buta warna. dan Hemofili. hemofili. Ya, mengapa bisa diturunkan? Karena Ada gen resesif. resesif. Karena ada gen resesif. gen resesif dari ayah ketemu sama gen resesif dari ibu. Ibu. Ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya kelainan sifat yang diturunkan. Seperti tadi itulah. Ya. Oke, Ya, Pak. sekarang coba saya tunjuk satu orang ya. Sutiawan, coba bantu. Ya, Pak. Nah, apa yang kamu alami tadi? Apa yang kamu rasakan selama belajar tadi? Kita Oh, buat refleksi tadi- sekarang. Tadi saya mempelajari tentang pewarisan sifat, ada yang sifat yang dominan, ada yang resesif, ada yang penyakit yang bisa diturunkan oleh orang tua ke anaknya. Contohnya albino, buta warna, hemofilia. Nah, itu Pak, Apa yang kamu rasakan selama belajar tadi? Senang nggak? menyenangkan Pak. Menyenangkan. Diskusinya menyenangkan. Diskusinya menyenangkan. Tadi juga dapat lihat video ya kan?
Ya, Pak. Iya. Kemudian ada nggak yang belum kamu pahami dari tadi pelajaran? Rasanya sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ya, sudah dipahami, Pak. Yang lain bagaimana? Ada yang belum dipahami? Udah paham semua, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Sudah. Pak, paham. Sudah. Sudah paham? Sekarang Sudah paham. Nah, Sudah. besok lupa. biasanya. Nah, ini biasanya sekarang paham. Lagi sebentar, ingatannya juga menghilang. Ya. Tapi tadi sudah sangat baik sekali. Apresiasi dulu ya kepada pekerjaan kalian, itu sudah sangat baik. Ayo semuanya tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ayo. Terima kasih anak-anak sekarang sudah bisa berdiskusi ya untuk menentukan pemecahan masalah. Mencari sumber, nonton video, bukan video yang macam-macam lagi ditonton, ya ada video yang untuk edukasi. Ya. Jadi Bapak sangat salut, sangat memberikan apresiasi kepada kalian sudah menjalankan diskusi dengan baik. Untuk yang tadi Sudi katanya habis ini ingat nanti di rumah, belum sampai rumah sudah lupa ya, itu nanti di review lagi ya, apa sih yang kita pelajari hari ini, di review lagi, dibaca-baca lagi. Tadi pada saat diskusi pasti sudah nyatat-nyatat hal yang penting ya kan. Iya, Pak. Nah, itu diingat-ingat kembali supaya ingatannya itu tidak hanya sekarang aja, tapi juga bisa digunakan untuk kehidupan secara langsung ya. Tadi sudah pretest. Nah, pretest itu ngetes kemampuan kalian sebelum belajar. Nah, sekarang setelah belajar, ada nggak peningkatan? Kita coba yuk. Linknya sama dengan yang tadi ya? Ya, Pak. Ya, silakan dijawab. Waktunya Ya, Pak. sama. Sedikit aja. Sudah selesai? Belum, Pak. Ayo, Masih waktunya lagi dibuka dikit. nih, Pak. Masih loading nih. Nanti bel 3 kali pulang sekolah, tidak bisa cepat-cepat nanti ketemu sama orang tua di rumah. Ya, sudah selesai ya? Sudah semuanya ya? Udah, Pak. Ya, ternyata ada banyak peningkatan. Tadi pretestnya masih nilainya rendah, sekarang nilainya sudah lebih baik. Berarti memang pembelajarannya itu menyenangkan, membuat kalian lebih termotivasi untuk belajar, dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, untuk minggu depan, karena ini materinya udah habis, jadi minggu depan kegiatannya adalah ulangan. Ya, pelajari lagi materi yang sudah tadi dipelajari, yang minggu lalu, karena semuanya akan muncul di ulangan. Soalnya apa, Pak? Bentuk soalnya, Pak? Bentuk soalnya, ya ada yang suka esai, ada yang suka objektif, nanti dicampur. Ya, ada esainya, ada objektifnya. Waktunya, Pak. Waktunya 2 jam pelajaran. Ya, sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup, oke. Tidak, Pak. Ini sudah waktunya mepet, nanti ketinggalan jemputan nanti ya. Kita akhiri sekarang pembelajarannya hari ini. Silakan ketua kelas, tadi dibuka dengan doa, sekarang wajib ditutup dengan doa. Krista? Baik, Pak. Baik, mohon perhatian teman-teman. Kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan. Makasih, Ya. Bapak. Ya, terima kasih, Selamat Bapak. siang. Ya. Ya.